Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita bakalan ngimplementasiin cara ngambil data dari sumbernya itu eksternal gitu, dari suatu API. Nah, di sini saya pakai Unsplash API gitu. Nah, untuk bisa nge-request, kita tentu harus tahu si API key-nya terlebih dahulu gitu. Nah, untuk tahunya itu kita bisa login, kita bisa daftar terlebih dahulu, daftar akun, dan daftarnya itu sebagai developer di Unsplash.com-nya. Nah, setelah itu kita bakalan diarahin, setelah kita login ya, kita bakalan diarahin ke page di mana kita harus ngebuat aplikasi baru di Unsplash API ini. Nah, setelah kita bikin, nah di menu yang ini, nanti aplikasi yang telah kita bikin itu bakalan ditampilin di sini. Kita bisa diklik aplikasi yang telah kita buat, aplikasi yang telah kita bikin. Kemudian kita scroll ke bawah itu kita bisa dapat yang namanya access key-nya. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya itu jadi si access key ini buat setiap request yang kita buat itu kita harus atau kita butuh banget ya, wajib itu kita harus punya access key-nya. Nah, karena kita udah dapet, jadi kita bisa langsung copy ke API key, ke variabel bernama API key ini. Sebetulnya bebas ya penamaan variabel, tapi karena biar gak bingung gitu, kita bisa bikin suatu variabel baru yang mana di sini kita bikin namanya API key dan value-nya itu yang tadi API key. Terus kita tentuin base URL-nya itu apa gitu. Jadi si API-nya itu tersedia di URL mana gitu kan. Karena kita pakai Unsplash API dan Unsplash API itu nyediain API-nya itu di endpoint yang ini. Dan dari mana kita tahu kita bisa ke yang namanya dokumentasinya. Nah, dari sini kita bisa klik yang dokumentasi. Nah, kemudian kita bisa pilih yang setting up your application. Nah, udah diklik, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian skema ada location dan di sini kita dikasih tahu endpoint-nya itu apa, endpoint utamanya itu ini. Nah, dan endpoint ini itu bakalan setiap kita ngelakuin request, si responnya itu bakalan berbentuk JSON files gitu. JSON files ini singkatnya itu simpelnya itu objek di JavaScript lah, seperti itu. Nah, kemudian kita scroll balik ke atas. Nah, fiturnya itu ada tiga nih di sini. Ada kita bisa ngambil random foto, kita bisa ngambil list foto baru, dan juga kita bisa nyari suatu gambar berdasarkan keyword yang kita masukkan. Nah, untuk video kali ini kita bakalan pakai yang ketiga ini, yang mana yang get random foto. Kita bakalan ngambil foto random dari si Unsplash API ini. Nah, buat ngambilnya itu ada di endpoint yang foto/random. Dan metodenya itu, metode yang dipakainya itu get. Yang mana get ini ya buat ngambil lah. Kalau delete ya buat ngapus gitu kan. Get, put, patch, delete itu. Karena kita mau ngambil, jadi kita pakai metode yang namanya get. Nah, apa yang di get, apa yang diambil? Nah, karena kita mau get random foto dan dari dokumentasinya kita baca, yaitu kita bakalan dapat endpoint yang ini buat ngakses foto random. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu si base URL atau endpoint yang tadi kita kombinasiin, kita masukin foto random ini, kita langsung ke kodenya aja. Nah, karena saya pakai Axios, maka kita bikin config-nya dulu pakai metode yang namanya create. Jadi si Axios ini punya metode yang namanya create. Nah, ini tuh buat konfigurasinya. Konfigurasi. Jadi setiap kita ngambil ini nih, foto random atau foto berdasarkan ID atau
research foto berdasarkan keyword. Nah, itu kita bikin base URL-nya aja. Jadi setiap request itu kita gak harus kita harus nge-insert API key-nya, kita harus nge-insert base URL-nya, kita perlu. Jadi setelah kita bikin konfigurasinya, yaitu di create ini, nah si create ini punya beberapa property. Nah di sini itu salah satunya ada metode apa, karena kita mau ambil, jadi kita pakai get, terus kita masukin base URL-nya. Jadi setiap request itu kita pasti ngarahnya ke sini. Nah, base URL kita taruh di sini karena kita pakai JavaScript, dan JavaScript itu kalau si nama variabelnya itu sama nama parameternya, jadi bisa kita hapus aja. Nah, ini hanya kalau namanya itu sama, bisa kita hapus seperti ini. Nah, ini sama-sama aja. Nah, kemudian karena return-nya itu JSON, maka kita nggak perlu lagi nih pakai accept application JSON, karena kita udah tahu gitu si Unsplash API itu bakal nge-return JSON file. Jadi ini bisa kita hapus. Kemudian kita authorization. Nah, ini wajib banget. Karena kalau nggak pakai otorisasi, kita nggak bakal bisa nge-request ke si Unsplash API ini. Dan apa gitu isinya itu apa sih authorization ini? Isinya itu adalah si API key-nya. Nah, kenapa di sini ada client ID? Nah, ini tuh buat kita ketika memasukin ke si endpoint ini harus pakai parameter atau query parameter yang namanya client ID, dan isinya itu API key. Yang mana API key ini isinya yang ini. Nah, setelah kita bikin konfigurasi awalnya seperti ini, kita bisa langsung coba nge-fetch. Dan cara nge-fetch-nya itu gampang. Di sini kita panggil objeknya, di sini namanya access instant, dan si objek ini punya yang namanya method yang namanya get. Nah, get ini endpoint-nya apa? Yang tadi kan kalau kita mau ngambil random foto, nah ini endpoint-nya kan /foto/random. Kenapa di sini gak ada slash-nya? Karena udah ditaruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, karena kita pakai async await, jadi kita pertama kita bikin fungsi yang namanya fetch random picture. Namanya bebas ya, tapi ini buat kemudahan aja. Pakai fetch random picture, terus kita tentuin si fungsi ini asinkronus apa bukan. Karena kita pakai async await, jadi kita harus bikin si fungsi ini jadi async. Nah, di sini pakai fungsi row function ya, jadi langsung return. Nah, karena kita pakai async await, jadi kita harus pakai try catch. Jadi di mana kita harus nyoba dulu nih. Kalau berhasil ya pasti jalanin yang ini. Tapi kalau ada error, maka bakalan di catch, bakalan ditangkap sama si method catch ini, nama error. Nah, karena kita berhadapan sama ya sinkronus, yang mana sinkronus itu ngambil di sini ya, dalam studi kasus ini tuh ngambil yang namanya API. Dan kalau kita ngambil API itu wajib dibungkus sama use effect. Nah si use effect ini buat nanganin kode yang ngakses di luar si React-nya. Nah, kemudian kita bisa masukin si responnya ini ke useState gitu. Nah, di sini useState-nya itu data, dan set data ini buat update si useState-nya gitu. Yang awalnya array kosong, nanti bakalan diupdate nih sama si set data, method set data, yang mana isinya itu respon data. Nah, ini respon dari sini ya. Ini objek dari anxious get. Nah, ini tuh nanti hasilnya. Nah, hasilnya bisa kita lihat nih. Di sini saya konsol log datanya, si useState data gitu. Nah, kita bisa coba di sini. Nah, di sini kan ada console log. Nah, buat ngambil gambar itu kita bisa ngambil di sini, kita lihat di URL. Kalau mau full, berarti kita ngambil yang full, mau raw, regular, small. Nah, saya ngambil yang small. Dan cara ngambilnya itu gampang.
karena kita udah nge-fetch data, terus kita udah masukin ke UseStat, dan kita udah console log, datanya itu ada. Nah, cara ngambilnya itu kita pakai ini, pakai URI. Nah, URI ini buat si string datanya, karena tadi ada di UseStat data. Nah, untuk ambil gambar itu kan ada di URL nih, ada URLs. Kemudian kita mau ngambil gambar yang tipenya tuh kayak gimana, mau yang kecil, yang biasa, atau yang raw banget, yang mentahan banget ya, yang bagus lah. Nah, kita ngambil di sini yang small, terus kita masukin ke view karena kita pakai React Native ya. Sebenarnya bisa pakai image ya, bukan view, itu terserah aja. Nah, ini image. Jadi karena kita ngambil API-nya tuh yang random foto, maka tiap kita refresh, fotonya tuh bakal ngambil yang random. Nah, ini tuh hasil dari fetching data pakai Express API. Nah, mungkin itu aja. Makasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih.